Assalamualaikum Beraya, ini Guru Gembul dan kita kembali lagi di Suara Rakyat. Dan Suara Rakyat di mana orang-orang, netizen-netizen itu bertanya dan kita akan diskusikan tentu saja dengan orang yang berkecimpung di bidangnya, pakar atau orang yang bekerja memang di sana. Dan sekarang kita akan berbicara dengan seorang yang sangat inspiratif, bukan hanya gara-gara prestasinya di atas panggung, tapi dalam kehidupan kesehariannya. Jujur, tamu kita kali ini tuh benar-benar representasi dari keramah tamahan masyarakat Indonesia. Ini saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, Pak. Makasih. Jadi Pak Aderay, sosok terkemuka, inspiratif, dikenal banyak orang, tetapi masih menyapa orang di pinggir jalan, masih memberi makan kucing di pinggir jalan. Dan itu di belakang sorotan kamera, jadi sama sekali tidak seperti itu. Jadi ini, saya pikir Bapak itu adalah salah satu orang yang seharusnya menjadi panutan dan harusnya dikasih panggung yang lebih luas lagi. Tapi Pak Ade, ya di luar itu semua, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ini khusus diantaranya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah saya juga. Pertanyaan saya yang pertama, Pak. Oke, baik. Netizen tunggu dulu ya, nanti dulu. Pertanyaan pertama, Pak, dengan proporsi dan porsi tubuh saya yang seperti ini dan gaya hidup yang kurang lebih mungkin Pak Ade bisa membayangkan seperti apa. Jujur ya, jujur, dengan seluruh pengetahuan dan kesadaran yang Pak Ade tahu, berapa batas maksimal usia saya? Oh, kita nggak bisa bilang seperti itu. Oh, nggak bisa? Ya nggak bisa, karena kan semuanya tergantung daripada ulah perilaku kita. Apakah kita bersedia untuk merubahnya atau tidak. Nah, oh iya, misalkan Ceritanya dengan itu dengan tidak berubah gitu. Nah, dengan ceritanya. tidak berubah ceritanya. Ya sebenarnya mungkin hanya cuma bisa bilang adalah bahwa kita akhirnya akan mempercepat proses penuaan tersebut gitu. Karena hal itu disebabkan karena komposisi tubuh kita nanti yang runtuh dianya biasanya. Nah kalau kita bicara komposisi tubuh yang baik katanya, jadi katanya orang bilang bukannya masalah naikin berat badan atau turunin berat badan, Tapi masalahnya memperbaiki komposisi tubuh. Nah artinya contoh komposisi tubuh yang paling gampang sederhana aja ya nih ya Mas ya, kalau kita ngomongin soal yang sederhana. Jadi kalau saya tanya tulang bagusnya kuat atau lemah? kuat. Kuat, betul. Kalau kita punya lemak bagusnya dia tinggi banyak atau nggak terlalu tinggi? Hanya cukup untuk Cukup aja ya, nggak cukup terlalu aja. tinggi, betul ya. Otot bagusnya lembek atau kencang? Kenceng. Kencang, betul. Nah, nanti dari sana ternyata akhirnya berpengaruh kepada organ tubuh kita sama jantung kita, performanya kalau bisa kan lebih baik kan begitu. Nah, yang terjadi memang hari ini adalah ketika kita, itu yang disebut namanya sedentary living. Sedentary living itu adalah kebanyakan daripada masyarakat Indonesia yang memang mungkin bahasanya mager ya kalau zaman sekarang, itu nggak usah gerak, udah diem aja, makan sembarangan apa aja dan sebagainya. Nah, yang terjadi adalah ketika ototnya dia melemah, tulangnya sakit, karena makin tua kan tulang itu pasti semakin melemah. Bisa banyak hal sebenarnya, bisa karena tua, karena menopause, bisa karena kurang protein, kolagen, bisa karena kurang kalsium, mineral, bisa karena kurang paparan sinar matahari, bisa karena kurang gerak. Nah yang paling sering itu memang adalah orang tuh adalah kurang gerak itu. Nah ketika ototnya melemah, akhirnya tulangnya bermasalah, geraknya semakin sedikit, akhirnya lemaknya meningkat, dan lemak representasi daripada permasalahan klaim BPJS Kesehatan, yaitu adalah penyakit-penyakit 95% yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Nah dari situ makanya kita bisa langsung prediksi bahwa akan terjadi nih namanya prematur kematian di masyarakat Indonesia. Itu makanya disebut dengan yang namanya life expectancy atau yang namanya usia harapan hidup masyarakat kita menjadi rendah. Tapi sekarang dengan adanya teknologi memungkinkan kita nggak mati dulu gitu, matinya ditahan jadi lebih lama. Nah makanya kenapa ada istilah yang disebut namanya lifespan sama health span. Oke. Jadi sedangkan kalau kita dari dulu selalu berdoanya adalah apa? Umur panjang, sehat walafiat. Tapi yang terjadi hari ini karena teknologi umurnya tetap panjang, tapi sehat walafiatnya ya bukan, nggak masalah dia mau sakit-sakitnya nggak masalah, yang penting jangan mati gitu. Bapak bilang tadi 95% klaim BPJS itu berhubungan dengan Kesakitan dengan perilaku atau yang dikenal dengan namanya penyakit tidak menular. penyakit yang disebabkan sama perilaku dirinya sendiri. Betul.
Ya, berarti itu beban. Jadi manusia-manusia di Indonesia itu beban ya. Itu kan BPJS itu kan asuransi yang Iya, ditanggung bersama-sama. iya, iya. Dan Ada nuansa gotong royong sebenarnya di sana. iya, Jadi betul. membutuhkan orang yang sehat lebih banyak daripada yang sakit. Ya, jadi faktanya orang-orang yang jadi kalau misalkan Ketika orang Baraya yang seperti saya gini, pola hidup kurang baik, ngaku lagi, pola hidup kurang baik, olahraga kurang dan lain-lain, sebenarnya itu membebani masyarakat, membebani ekonomi masyarakat karena BPJS 95% adalah mereka yang bikin masalahnya. Ya, kalau kita mau lompat ke dalam kesimpulan itu boleh. Tapi intinya sebenarnya bukan masalah itu. Masalahnya kalau kita mau jujur, nggak usah kita ngomongin mau membebani masyarakat, nggak usah apa. Kita ngobrol aja sama ginjal kita, sama paru-paru kita tanya sama dia, kamu oke gak gitu, saya kelakuannya kayak gini. Nanti dia pasti akan jawab, nanti aduh kayaknya oke atau nggak oke. Jadi saya kasih contoh gambaran misalnya. Saya diundang sama Mas Guru Gembul pergi ke anggap aja ke rumah ya, diundang ke rumah di Bandung lah gitu ya. Nah pas saya diundang di rumah Bandung, kebetulan saya baru habis dari Jakarta tadi naik mobil, lalu saya dipersilahkan di ruang tamu, suruh duduk, lalu Mas Guru tanya sama saya, Mas Ade mau makan apa? Saya bilang nggak apa-apa, santai ya, saya bikinin kopi ya. Ya boleh, makasih. Nah Mas bikinin kopi saya ke belakang, saya nunggu di ruang tamu Mas, di area ruang tamu. Nah apa yang terjadi pada saat di area ruang tamu waktu Mas lagi bikinin kopi saya tuh dari tadi tuh kebelet kepengen buang air kecil. Nah ketika saya kebelet kepengen buang air kecil, saya tahan-tahan, akhirnya saya pikir waduh di mana nih ya. Nah saya lihat celingak-celinguk, saya lihat ternyata di ruangan tamu Mas, ternyata ada kayak pot gitu di situ. Ada pot gitu ya, mungkin itu pohon plastik atau apa gitu ya. Ya udah saya mendekat aja ke pot itu. Nah ketika saya mendekat ke pot itu, lalu saya lakukanlah eksekusi membuang air kecil di sana. Nah waktu saya melakukan hal itu, tiba-tiba Mas datang dengan kopi dan langsung kaget melihat saya. Melihat bukan karena ukuran tapi karena kelakuan gitu ya maksudnya. Ukuran Jadi, lagi. karena kelakuan saya, lalu Mas tanya, "Loh, Mas Ade ngapain di situ?" Saya bilang, "Aduh Mas, lega banget." Saya bilang, "Lega banget, dari tadi saya dari Jakarta tuh saya nahan kepengen buang air kecil. Akhirnya kesampaian juga." Nah, apa yang menjadi reaksi Mas pada saat melihat itu? Mas bilang, "Iya, Mas Adenya lega, tapi sayanya yang jadi tuan rumah, saya yang harus apa? Saya harus menjadi dinas kebersihan, harus menanggung segala yang saya lakukan tadi." Nah itu percakapan kita dengan pada saat kita habis makan donat, contohnya, paham nggak maksudnya? Oh gitu? Donat? Nggak, contoh aja gitu. Jadi nanti salah nih yang jualan donat. Jadi contoh aja, ceritanya kita habis makan makanan enak, betul ya? Atau misalnya kita habis merokok misalnya, atau kita habis minum alkohol misalnya. Jadi pada saat kita melakukan hal itu, enak buat kita. Kan enak dong buat kita, betul kan? Enak. Tapi siapa yang menjadi dinas kebersihan? Siapa yang menjadi tuan rumah yang punya rumahnya itu, yang harus beresin perilaku kita? Yaitu adalah anggota keluarga kita yang terdekat, yaitu ada anak-anak kita. Makanya kenapa saya suka senyum, bilang dalam arti maksud saya orang Indonesia kan paling senang kan ingin menyelamatkan paru-paru dunia kan, betul kan? Iya. Ya tapi dia lupa menyelamatkan paru-parunya sendiri kan. Nah jadi maksudnya kan jadi kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Jadi kita mulai dari hal yang paling dekat dulu dari diri kita. Nah jadi maksud saya contoh konyol tadi sebenarnya hanya cuma menceritakan adalah betapa memang kitanya lega dan enak gitu. Tapi siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perilaku kita? Saya selalu punya keyakinan, makanya kenapa saya bilang edukasi adalah amunisi daripada pemahaman. Pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Nah bayangin kalau saya ngobrolnya sama Mas Guru Gembul, coba kalau saya bilang, namanya aja udah Pak Guru, ibaratnya pinter dalam segala hal. Nah tapi ada satu hal yang saya bilang, bayangkan kalau kepintaran itu semua untuk membuat supaya masyarakat itu bisa adil dan makmur. Salah satu masyarakat terdekat yang ada di dalam diri kita, itu adalah organ tubuh kita. Bikin adil dan makmur di sana dulu gitu. Nggak memungkinkan kita untuk tiap hari kita memberikan kesengsaraan kepada jantung kita, kepada ginjal kita. Yang paling parah itu pankreas kita. Pankreas kita itu harus merilis hormon namanya insulin. Yang tiap kali kita makan apa aja dikit, gula naik kan harus diturunin. Gula naik kan harus diturunin. Itu nggak ada istirahatnya. Istirahatnya hanya pada saat kita tidur. Jadi hanya tidur, dia istirahat. Begitu kita bangun, dia udah kerja lagi.
tidur istirahat. Ayo coba ngobrol sama pankreas kita. Kalau pankreas kita punya mulut dan dia bisa ngobrol, dia pasti akan minta ampun sama kita, bilang, kapan saya dikasih. Makanya kenapa ada bulan Ramadan. Aduh bersyukur banget, bersyukur banget. Kenapa? Karena dikasih kesempatan untuk bisa istirahat selama kurang lebih 12-14 jam. Oh iya. Selama 1 bulan. Makanya kenapa saya katakan, yang namanya bulan Ramadan tidak hanya memberikan kesehatan secara keimanan, tapi tanpa disadari oleh masyarakat ketika dia melakukan hal itu, memberikan kesehatan secara keimunan. Nggak sengaja, Mas Guru taunya pas lagi sahur, karena sibuk kan ya, ini apa, akhirnya nggak sempat sahur. Lebih seneng lagi dia tepuk tangan lagi, aduh gitu. jadi 20 jam kan, jadi istirahatnya jadi lebih panjang lagi. Oh, gitu. Atau pada saat sahur hanya cuma minum air putih aja sebagai syarat, atau misalnya hanya cuma makan sesuatu yang tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Jadi nggak makan karbo, cuma makan telur aja pagi misalnya. Apa yang terjadi? Badannya bilang, aduh terima kasih banget. Aduh saya dikasih istirahat. Saya jadi merasa bersalah pada badan saya. Enggak, tapi maksud saya adalah disitulah saya yakin, saya punya keyakinan bagi semua orang yang waras di luar sana dan semua orang yang punya kecerdasan, saya yakin pasti mereka nanti sooner or later gitu. Pasti mereka pasti akan paham tentang itu. Itu mirip sebenarnya kayak dulu saya belajar tentang keuangan. Saya kan kalau dalam hal keuangan mungkin saya bodoh sekali lah gitu ya. Nggak pernah punya mentor atau yang ngasih tahu gimana caranya ngatur uang dan sebagainya ini apa. Tapi kebetulan dalam hal olahraga dan kesehatan saya cukup pinter. Nah jadi ketika saya belajar keuangan, saya balikin lagi ke kepinteran saya. Jadi saya ketawa-ketawa sendiri dengan kecerdasan saya akan keuangan yang jongkok, tapi kecerdasan akan kesehatan yang tinggi. Nah kebalikannya hari ini masyarakat kita kecerdasan keuangannya tinggi, tapi kecerdasan kesehatannya jongkok. Pernah gak kita datengin misalnya, contohnya misalnya beberapa pengusaha sukses di Indonesia, kita datengin, Pak gimana sih Pak biar bisa sukses dan punya perusahaan seperti Bapak dan punya network yang tinggi, Bapak punya apa di mana-mana gitu ya, dan sukses kaya raya dan sebagainya. Gimana Pak caranya? Tapi saya cuma punya waktu 5 menit aja sehari Pak. Gimana caranya Pak? Karena saya tahu sendiri saya mesti ngerjain ini apa. Gimana caranya biar saya supaya sukses dan kaya? Tapi saya cuma punya waktu 5 menit. Gimana caranya? Itu dia nggak jawab, kita yang ada kita ditempeleng sama dia. Betul kan? Betul ya. Tapi kalau seandainya orang itu bukan kaya akan keuangan, tapi dia kaya akan kesehatan. Namanya si Aderai katanya ceritanya salah satunya. Didatengin sama orang. Mas Ade gimana sih caranya biar sehat gitu ya? Sehat walafiat, badannya fit, bugar. Tapi saya cuma ada waktu 5 menit sehari. Karena saya sibuk. Gimana tuh Mas caranya? Jadi jawabannya saya adalah saya harus memaklumi mereka. Saya nggak bisa nempeleng mereka gitu. Pada kenyataannya karena apa? Karena kecerdasan akan kesehatannya rendah gitu. Nah tapi balik lagi, saya nggak menyalahkan hal tersebut karena seperti yang saya mungkin bilang, karena begitu sempurnanya tubuh manusia, makanya kenapa kita memang semena-mena. Itu aja. Jadi sehat tidak memiliki sense of urgency. Jadi contoh misalnya kita semua nih, anggap aja orang umum ya semuanya. Kenapa dia nggak olahraga, makan sembarangan, lalu dia juga mungkin punya, ya apalagi misalnya mungkin ada perilaku-perilaku yang mungkin mereka lakukan ya, misalnya mungkin masih merokok, mungkin ada yang masih minum, ada yang mungkin ketergantungan obat atau apa. Tapi sampai hari ini nggak mati-mati kan? Iya kan? Ada kasus-kasus. Bukan kasus itu, hampir semua seperti itu. Oh iya. Iya karena sehat itu tidak punya sense of urgency. Badan kita terlalu cerdas. Dihancurin nama kita, dia tetap nggak kenapa-napa. Makanya kenapa saya sering menganalogikan badan kita itu seperti pacar kita yang kita sia-siakan. Tapi dia selalu sayang sama kita. Aduh, saya gitu. jadi kasihan. Nah jadi maksud saya hanya cukup dengan merubah mindset cara pandang itu. Nah pada saat itu kita sadar bahwa ternyata oh iya benar ya, berarti saya harus olahraga. Sama ibaratnya kayak kalau orang tanya misalnya, memang benar ya harus sholat 5 kali, nggak bisa gak 3 kali atau 2 kali, atau kalau nanti kalau ada waktu aja, atau kalau ada temen, nanti kalau ada yang mau motivasi saya baru sholat. Kita tuh melihat kesehatan tuh kalau bisa melihat dengan cara keimanan itu bisa dilihat dengan cara keimanan, itu tuh segampang itu gitu. Sampai akhirnya iya ya benar juga ya, saya tiap hari saya sikat gigi, tapi pada saat sikat gigi nggak pernah ada yang lagi posting kan, lagi pagi-pagi posting ya kan sikat gigi, lihat nih bro kita guys, saya lagi sikat gigi nih guys, ini apa gitu. Udah tuh ada yang wawancara dia tanya, wah
Mas udah sikat gigi udah berapa lama? Wah saya udah 30 tahun terakhir ini saya sikat gigi terus. Wah luar biasa. Pernah dapat penghargaan dari Pak Jaya Suprana nggak? Muri sebagai orang yang konsisten dalam sikat gigi. Kita nggak pernah membutuhkan hal itu karena kita tahu bahwa kecerdasan kita akan kebersihan tinggi. Sikat gigi, mandi, keramas itu adalah sebuah syarat bersih itu. Kayak kebersihan badan, kebersihan iman gitu. Nah sama juga kayak saya bilang. Kalau membersihkan badan luar itu namanya mandi. Membersihkan badan dalam itu namanya olahraga dan diet. Gitu. Sesederhana itu aja gitu. Itu sangat sederhana tapi ya nanti pemahaman itu sih Mas. Tapi saya balik lagi kayak saya bilang, ada istilah yang mengatakan tidak ada orang yang kaya ngotot kepada orang yang miskin betapa nikmatnya punya duit banyak. Betul gak Mas? Iya betul. Betul gak? Betul. Pasti yang ngotot malah orang yang miskin, nanya ajarin saya dong, ajarin saya dong, ajak saya dong, betul kan? Betul. Karena kecerdasan dia akan keuangan yang tinggi. Tapi uniknya dalam kekayaan akan kesehatan. Kenapa tiba-tiba orang yang kaya disuruh ngotot untuk motivasi orang yang miskin? Betapa nikmatnya jauh dari sakit. Iya kenapa ya? Ya kan gak nyambung. Saya baru kepikiran. Kan jadi itu sesuatu yang unik gitu untuk kita lakukan. Makanya kenapa saya bilang saya nggak mau pamrih untuk saya cerita. Ada istilah yang mengatakan bahwa guru tidak akan hadir kalau murid belum bersedia belajar. Jadi pembelajaran tidak akan hadir kalau kitanya sendiri belum siap untuk belajar. Dan jadi sayanya harus punya keikhlasan terhadap masyarakat di Indonesia. Jadi nggak mau maksa saya juga gitu. Karena saya juga kalau boleh dibilang maksa juga terus bisa apa juga. Emang orang apalagi kayak kita mau ngajak orang dengan menghina orang atau bilang misalnya menyakiti hati orang atau mungkin menyinggung perasaan orang. Untuk bilang lu gimana sih lu masa lu badan lu kayak begitu, lu kok masih ngerokok, lu kok masih ini. Saya mungkin ngalamin hal itu ya dulu. Ketika saya ngobrol sama orang, saya niatannya kan memotivasi orang. Tapi begitu kelar dia ngomong sama saya, begitu dia keluar dari ruangan, lalu saya membayangkan di kepala saya bilang setelah tadi kamu udah istilahnya nyinggung dia deh, kasih tahu dia, nasihatin dia dengan keras tentang pola hidup saya, kira-kira nih deh gitu. Ini saya intrapersonal komunikasi saya dengan diri saya sendiri. Kira-kira tuh deh orang itu pas keluar dari ruangan kamu tadi, kira-kira dia akan olahraga, dia akan berhenti rokok, dia akan ini, atau kebalikannya apa yang dilakukan? Ibarat dia kesel banget, dia marah, yang ada itu kerupuk stopless dimakan kali dia saking keselnya sama kita gitu. Nah jadi saya melihat, saya bilang berarti tumpul dong harapan saya. Iya benar juga ya. Nah pada saat itulah saya pelan-pelan makanya belajar untuk saya bilang, udah apa yang kamu mau sih dek? Yang saya mau adalah saya kalau berkenan mungkin saya itu bisa ada manfaatnya bagi orang lain. Nah kebetulan saya bisa sehat nih, kebetulan di expertise ini ya. Saya nggak bisa kaya, mungkin saya nggak bisa keren, nggak bisa hebat atau apa, nggak bisa. Saya cuma bisa saya cuma bisa istilahnya ya sesuai kemampuan saya aja. Nah lalu saya bilang gimana ya caranya dengan expertise saya yang di sehat ini ya terlepas daripada dalam hal sehat saya juga sama sih Mas, saya juga tahu diri dalam arti sampai hari ini loh, sampai hari ini saya nggak ngomong sampai besok. Karena besok bisa gak saya divonis misalnya tiba-tiba ternyata saya kena cancer, ternyata kena tumor, ternyata kena penyakit apa ini apa kan bisa ya. Tapi sampai hari ini sebagai Manula Pratama saya ini 56 tahun, jadi dari lahir sampai 56 tahun saya bersyukur saya masih diberikan kemandirian sehat. Saya nggak pernah nyusahin orang terdekat saya untuk jadi harus nungguin saya di rumah sakit atau misalnya harus beli obat yang lebih dari berjuta-juta rupiah atau apa. Saya tuh nggak pernah ngalamin itu, operasi aja nggak pernah. Gitu. Sampai sekarang? Iya nggak pernah. Nggak, maksud saya kalau ditanya, wah hebat dong ini apa? Bukan masalah itu, nggak penting pemaknaan orang terhadap saya. Tapi saya cuma bilang adalah bahwa kalau seandainya teman-teman mau mengikuti cara saya akan bilang bahwa minimal paling enggak anak-anak kita atau anak-anak muda sampai umur 50 tahun aja nih, kita tuh nggak gangguin kesusahan orang di rumah sakit gitu. Biarlah orang rumah sakit itu dikasih buat orang tua, dikasih buat orang lemah, dikasih buat orang yang kecelakaan. Tapi kita yang beneran normal gitu sebagai orang yang ini, kalau seandainya kita bersedia mau menjalankan pola perilaku yang baik dan bersedia mau belajar, itu kita tuh nggak nyusahin orang selama 50 tahun tuh not bad loh gitu. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya? Tapi saya sampai sejauh ini juga pede loh. Pede tuh ya, tapi itu bukan sesuatu yang dibanggakan sih. Tapi saya setuju sih. Kan Mas kan pernah bicara sama saya yang bilang katanya apa namanya nggak sakit. Iya saya tapi nggak sakit loh. Itu benar juga, makanya kenapa saya bilang tadi. Jadi badan kita itu tuh satu
sehat dari kata whole itu, health itu dari kata whole itu, memang itu menyeluruh. Kita nggak bisa cuma, karena kan orang pikir kan ngomong sehat dia pikir cuma urusan badan kan. Padahal ada 3 yang lain yang mesti kita rawat. Yang kedua adalah pikiran kan. Yang ketiga adalah emosi. Dan yang keempat adalah yang disebut namanya life energy. Bahwa tubuh manusia itu bukan hanya makhluk fisiologi, tapi kita makhluk energi juga. Nah itu relate-nya nanti dengan pernafasan. Tapi nafas itu nanti akan relate dengan banyak hal. Jadi itu semuanya sebenarnya saling terkait gitu. Pikiran adalah opsi cara pandang yang menguatkan hati kita, yang kita dominan, yang menjadi pandu kita. Dibandingkan dengan, makanya kayak saya bilang, mentalitasnya konflik. Kerjaannya ribut terus. Apalagi anak muda mungkin karena energinya kan kuat ya. Jadi kalau bisa nyari ribut, dia cari ribut aja. Atau ribut dia datangin, dia panggil sama dia. Bagi dia nggak ada masalah, karena ini adalah tantangan bagi dia kan. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma tantangannya dengan badan kita semakin tua itu, badan kita tuh semakin nggak mampu untuk keep up dengan yang namanya mentalitas konflik dan versus. Makanya itu alasan saya, makanya kenapa saya nggak memungkinkan untuk saya bilang saya mau ngajak orang untuk sehat, tapi saya ngajak ribut gitu. Oh iya, paham. Jadi kayak memerangi kedamaian. Nah sedangkan kata perang dan damai aja udah nggak paradoks. Betul. Tapi itu ada di dalam satu sentence. Saya ingin memerangi kedamaian. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ini saya bikin daftar, langsung kejawab semua banyak ini. Jadi langsung ternyata ya. Dan sebuah chat ini bukan untuk dicontoh sama sekali, bukan untuk dicontoh ya. Cuman memang sebelum ini kita sempat bertemu ya Pak. Dan saya tuh sempat konsultasi juga terkait dengan kondisi kesehatan saya. Jadi maksudnya saya tuh punya stamina kerja yang relatif baik. Betul. Jadi maksudnya udah pergi ke sana ke sini masih kerja lagi itu masih oke gitu. Betul. Jadi dan rasa sakit misalkan kayak batuk, pilek atau yang lain-lain itu tidak bikin saya demam. Betul. Jadi dia masih bisa beraktivitas aja gitu. Betul. Nah, makanya saya tanya ke Pak Ade kemarin itu. Ini saya harus akui gaya hidup saya tidak baik, saya harus akui olahraga saya itu sangat bermalasan, saya harus akui semua itu. Makanya saya bertanya itu soal batas usia saya berapa, apakah sampai rata-rata orang Indonesia 77 misalkan ya angka harapan hidup dan sebagainya. Ya cuman maksud saya lagi-lagi bukan untuk dicontoh ya, cuman saya tuh agak merasa percaya diri dengan bahwa saya tuh masih punya stamina yang baik dan sejauh yang saya tahu tubuh saya masih baik-baik saja gitu. Tapi oke, itu mah hal lain, itu hanya sekedar Tapi kalau dibuat investigasi karena 3 roda yang lainnya masnya bagus. Apa 3 roda? Oh ya. Iya. Yang pikiran, opsi cara pandang. Oh iya. Cerdas. Pasti bagus gitu, nggak bakal dia melemahkan hati. Kayak misalnya mau mikirin mau bunuh diri kayaknya jauh deh. Dalam hal ketika tubuh terusik karena opsi cara pandang tersebut, itu namanya emovera dari kata emosi kan. Nah pasti emosinya juga bagus sih, pasti emotionally stable kalau orang bilang kan, pasti kan gitu. Kan ada orang yang labil misalnya karena kan mungkin cara pandangnya gitu. Nah tapi poin dari kata roda 2 mempengaruhi roda 3 itu terjadi gitu. Dan ketika Mas juga banyak bermanfaat bagi banyak orang dan ini apa, dan juga ya sampai hari ini makanya kita semua jadi bisa mengenal, sampai hari ini ya, saya bisa juga mengenal, ya kan bisa mengenal Mas juga dengan karya-karya dan sebagainya. Berarti kan itu kan artinya sumber energi yang baik banget gitu. Amin, semoga. Nah, jadi kan itu artinya 3 roda itu udah bagus. Nah jadi poin saya adalah kenapa mesti harus kecil hati, tinggal cuma urusan badan doang. Badan mah udah tinggal gampang, tinggal diatur aja. Tapi pernyataan Pak Ade tadi itu menggugah saya. Jadi saya harus kasihan sama pankreas saya, usus saya, jantung saya. Betul. Dan ya bersiap-siap kita olahraga lagi ya. Kita mulai dari main badminton. Pak, ada banyak pertanyaan yang sudah terjawab. Jadi saya mengajukan ini aja Pak. Pertanyaan yang sangat-sangat banyak ditanyakan oleh masyarakat Indonesia. Saya ini kasih jawaban yang kalau mungkin yang bisa dipahami oleh masyarakat secara luas. Saya punya beberapa daftar menu makanan jajanan masyarakat di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia tuh walaupun ekonominya lagi turun, keinginan mereka untuk jajan di luar rumah, jajan emperan itu sangat-sangat tinggi. Betul. Jadi kalau misalkan ada nilai kesehatan 6-10, Pak, bakso pinggir jalan, berapa Bapak kasih nilai?
Umum ya, rata-rata keumuman ya. Dengan daging sapinya. Saya langsung kasih solusinya aja ya. Saya nggak bisa kasih Oh, nggak nilainya. bisa kasih. Nggak, saya kasih solusinya boleh. Oke, kasih solusi. Kasih Boleh, sangat boleh, sangat boleh. Solusinya. Misalnya kalau terpaksa makan bakso, nggak usah makan mie-nya. Oh gitu? Ya kalau terpaksa makan bakso, Oke. nggak usah makan mie-nya, betul dong? Nah maksud saya, karena apa? Karena itu jadi double karbo. Karena baksonya sendiri kan dia ada protein, Iya, ada lemaknya. iya. Terus sebenarnya ada tepungnya sedikit, berarti udah ada karbonya kan. Oh iya, iya. Nah begitu ditambahin mie lagi, berarti karbonya nambah kan. Oke. Nah jadi tipsnya adalah ya udah saya makan bakso nggak pakai mie-nya. Ya, saya cobain lah, sesederhana itu ya. Kalau terpaksa. Kalau terpaksa, Kalau ini terpaksa. nggak ngomongin nanti kalau saya dibilang lagi Mas Ade kok malah rekomen bakso kan jadi salah saya. Iya, oke. Somai mah gak, somai saya ajarin. Hah? Somai saya ajarin mau gak? Oh iya, ini baru mau daftar ini siomay. Oke, Gimana kalau siomay? Ya, somai juga sama. Rebusan kan? Ya, somai juga sama sebenarnya. Kalau ini nanti jawabannya jadi bercandaan sih kalau somai, tapi somai itu kan sebenarnya kan banyak isinya, betul kan? Iya. Nah, kalau kita memakai ceritanya sehat-sehat, yaitu adalah harus banyak serat katanya. Nah, berarti serat dari somai kita dapat dari mana? Kolnya. Dari kol, terus dari apa lagi? Dari pare. Oh, pare, aduh. Betul ini ya. pare yang ngeri. Ya, kol, lalu pare kan, betul ya. Kol, pare, itu masuk dong berarti. Ya. Oke. Kalau seandainya kita terpaksa harus makan karbonya, ya udah kita berarti dari kentang, itu kan juga kentang rebus. Sebenarnya kalau somai bisa bikin makan kentangnya sama kulitnya, itu lebih bagus lagi. Kulitnya? Ya karena kentang sama kulitnya jadi seratnya jadi tambah tinggi kalau kulitnya dilibatkan. Kan kalau kayak pernah dengar gak kalau ada French fries ada wedges, tahu gak Mas? Ada wedges, ada French fries namanya. Jadi kalau French fries itu kentangnya dipotong cuma kentangnya aja. Tapi kalau sama kulitnya dia digoreng bareng, nah itu jadi wedges gitu. Nah ini membayangkan kalau seandainya kita makan somai, ceritanya ini kan siasat ya, siasat. Ceritanya si kentangnya itu nggak dikulitin. Oke. Nah, tapi jadi itu masih banyak tanahnya itu. Lalu protein dari makanya mesti dibersihin. Nah, protein dari somai dapatnya dari mana? Iya kan ada ayam, ada ikannya kadang-kadang di dalamnya. Dari telur. Oh iya, telur ya. Telur. Telur. Okay. Jadi telur dapat kita kan. Lalu tadi yang suka pare dapat kan. Lalu yang suka kol dapat kan. Nah itu kalau udah kombinasi itu aja itu sebenarnya udah bagus banget. Tapi kan ada bumbu kacangnya Pak. Nah bumbu aman nggak? Ya bumbu kacangnya anggap aja kita bilang dia kacang kan berarti. Kacang berarti kandungannya lemak dan karbo sebenarnya ada di situ. Karena dia masuknya kalau kacangnya itu kan masalahnya dia kenanya dia hitungannya. Jadi ada karbo, ada lemak lah. Anggap aja di kacangnya. Karena kacangnya kadang-kadang dia pakai gula juga ya dikit ya kalau nggak salah ya. Pakai dikit. Tapi nggak apa-apa. Kan ini kan kita ngomong siasat tadi. Iya siasat. Jadi makan somai, pilihan 3 tadi itu yang jadi kol, pare sama kentang. telur. Oh telur. Ya kol, pare, telur itu yang nomor 1. Itu ibaratnya kayak kalau kalau formasi nomor awal itu formasi andalan itu dia. Oke. Jadi berarti di sana nggak ada kentangnya dong, nggak ada somainya. Ya udah apa boleh buat, namanya juga kan udah masuk ke somai kan gitu kan ya ceritanya gitu. Oke. Nah tapi ceritanya kalau seandainya misalnya mau masukin somainya lagi, berarti kentangnya mesti out. Oh gitu. Ya jadi kan dari 3 tadi ada pare, ada kol, sama ada telur. Nah kita masukin somainya kan satu lagi kan. Berarti kentang nggak boleh, udah nggak usah. Oh gitu. Tapi kalau seandainya saya mau masuk kentangnya, berarti yang out siapa? Yang out somainya. Nah dari situ kita mau pilih mau yang mana. Biasanya orang pasti akan akhirnya outin si kentang. Ya udah berarti sama somainya. Nah terus tipsnya gimana? Bumbunya di pinggir dicocol. Nggak boleh diaduk. Kalau diaduk kita makan semuanya. Tapi kalau bumbunya ditaruh di pinggir, begitu kita makan itunya habis, nanti bumbunya masih sisa. Itu gitu. Jadi ada untung. Siasat aja. Oke. Apalagi yang lain? Coba ini yang barusan Kentucky itu masih Fried Chicken? Enggak, sebentar. Ini masih yang Bapak tadi sebutkan itu masih ada kesempatan. Kalau Kentucky Fried Chicken saya duga Bapak sisihkan kulitnya dan gorengannya, ayamnya aja yang dimakan. Ya ayamnya. Betul ya? Ya ayamnya, ya ayam sama nasinya boleh. Oke, nah itu. Tapi ayamnya di lap sama tisu.
Dilap sama tisu juga. Ya, Karena begitu dilap sama tisu kita bisa lihat tisunya kan langsung berminyak sekali. Iya. Itu kita udah ngirit bisa ratusan kalori. Gitu. gitu, ratusan kalori. Iya. Minyak doang. Iya, apalagi kalau kulitnya dibuang. Tapi kalau seandainya kulitnya mau dimakan, mesti ambilnya kalau bisa yang original, jangan yang crispy. Karena kalau original dia mungkin kulitnya aja kandungan si tepungnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang crispy kandungan tepungnya yang banyak. Nah jadi kalau kita harus makan kulit ayam sebenarnya boleh. Oh gitu? Iya, tapi nggak boleh makan sama nasinya. Oh, dulu saya tuh nonton Pak Ade tuh kalau makan ayam tuh jangan kulitnya, jadi yang pilet dada yang bersih tuh ya. Betul, iya. Tapi kalau seandainya saya mau makan kulitnya ayam, boleh, tapi berarti nggak makan nasinya. Karena balik lagi sumber energi dapat dari lemak dan dari karbo. Nah, jadi salah satu harus nggak ada. Gitu. Berarti saya bisa ngakalin itu, soalnya saya nggak suka nasi. Ya betul, boleh. Iya. Oke, Bagus. lanjut Pak. Barusan itu makanan-makanan yang Pak Ade bisa akalin. Coba Betul. ini, cireng Pak. Gimana ngakalinnya Pak? Cara ngakalinnya begitu ngelihat tukang cireng, nolek sebelah kiri ada tukang somai. Cireng nggak bisa diakalin. Kalau cireng masalahnya tantangannya udah kolaborasi, udah terbaik banget untuk mendekatkan kita pada sakit kan ya. Oh iya, ya, cireng kan, tuh. Ya kadang-kadang kan kombinasinya si tepung sama minyak goreng yang kalau boleh dibilang is a bad fats kan gitu, proinflamasi gitu. Jadi udah lengkap itu semua. Nah tapi kalaupun juga misalnya kita bilang saya mau menikmatin itu, udah kita nggak usah bahas, ibaratnya saya nabung, saya olahraga, saya kerja, lalu saya bilang saya mau shopping, saya mau cheating namanya, makanya disebutnya namanya cheating. Jadi udah nikmatin aja pada saat itu, udah kelar, selesai, udah. Oke. Nah tapi jangan jadikan itu sebagai seolah-olah bahwa di setiap sore jam 5 sore sebelum sholat maghrib saya harus ditemani oleh cireng. Gitu kan? Kalau program di kepala seperti itu ya nanti jadi gagal total. Saya pernah melakukan hal paling jahat dalam hal ini berarti. Karena selama 3 tahun di masa kecil saya, masa kecil banget. Saya sarapan cireng 2 biji ya setiap hari itu ya. Sarapan ya. Iya. Oke, itu kalau cilok gak bisa ini. Coba berikutnya Pak. Seblak Pak. Gimana nggak kali ini? Ya, nggak, sebenarnya kita kalau mau ngelihat sederhananya gini aja. Ketika karbohidrat dikombinasikan dengan lemak buruk. Jadi kalau lemak baik kan misalnya kita ngomongin lemak baik tuh misalnya kuning telur tuh lemak baik. Alpukat tuh lemak baik. Kalau minyak yang memang berasal dari sesuatu yang kita bisa bilang kalau saya peras nih sama tangan saya dia jadi minyak. Contoh misalnya kayak minyak zaitun, kan ada buah zaitunnya. Kalau kita peras dia kan pasti berminyak. Iya. Kalau ada alpukat, kalau saya peras pasti dia berminyak, betul. Kelapa kita bayangin itu kan berminyak kan dia. Nah, jadi kita bisa bayangin. Tapi kalau jagung kita peras berminyak gak? Oh. Enggak kan? Enggak. Nah tapi kan kita kan konsumsi minyak jagung kan, betul gak? Oh iya. Iya dong, iya kan banyak kan kita kan konsumsi kan minyak jagung. Nah poinnya maksudnya kalau secara logika kita bilang berarti untuk membuat jagung itu menjadi berminyak kan membutuhkan proses yang panjang dan lama. Nah jadi artinya di situ kita tahu bahwa akan terjadi kerusakan sesuatu di sana dan hal itu adalah sesuatu yang mungkin nggak baik buat badan kita untuk kita konsumsikan. Tapi minyak vegetable oil, canola oil, corn oil, soy oil, sunflower oil itu adalah minyak-minyak yang memang kita sering terpapar ada sehari-hari gitu. Tapi kalau balik lagi seperti saya katakan tadi, kalau seandainya kita terpapar oleh minyak-minyak tersebut, ya kalau dijadikan sebagai hiburan nggak ada masalah. Sesekali. Iya, tapi kalau seandainya kita bilang saya nggak bisa hidup tanpa itu, ya jadi salah gitu. Nah karena penyajian makanan itu banyak. Salah satu the most lean cuisine in the world katanya, salah satu jenis masakan tersehat di dunia katanya masakan Jepang. Nah kalau di Indonesia apa? Salah satu masakan yang ini sebenarnya kuliner di Indonesia pada dasarnya itu semuanya sehat-sehat semua. Tapi kalau the most lean cuisine itu di Indonesia tuh makanan Sunda. Oh iya, yang lalap-lalap itu. Jadi makanan Sunda itu termasuk yang kalau boleh dibilang kalau beneran itu kita ketemunya ya cuma lalap, sambalnya didadakin, lalapnya mentah, lalu ayamnya bisa atau tempenya nanti dibacem, lalu ayamnya dibakar atau kadang-kadang misalnya kan kayak gitu. Jadi itu semudah itu. Belum nasinya kadang-kadang nasi merah lah, ada nasi apa lagi. Itu jadi sesuatu yang sebenarnya sehat banget gitu. Jadi kalau saya sebut lotek
karedok, terus apalagi ketoprak. Iya. Aman itu? Iya, kalau saya aja, menurut saya Padang aja juga sehat menurut saya. Nah, Padang sehat? Iya. Contohnya misalnya kayak kita ngomong ayam gulai. Gulai itu kan dari lemak yang bagus, dari coconut oil. Berarti kan bagus banget itu. Belum lagi kalau kita makannya benar-benar di kota Padang, atau benar-benar di Bukit Tinggi, atau benar-benar misalnya langsung di Sumatera Baratnya. Di Nggak mana? di-endorse kan? Ya, saya cuma mau mengangkat kuliner Nusantara yang dijadikan fitnah sebagai kesalahan kenapa kita sakit. Iya, saya sering bilang hati-hati makanan Padang. Ya kan kayak gitu. Padahal nggak aman itu. Ya amannya tapi bersyarat kan. Jangan berlebihan. Bukan, maksud saya terjadi yang namanya tidak selalu beriringan antara kebudayaan dan kesehatan. Contoh misalnya, kalau rendang enaknya makannya pakai apa? Nasi. Pakai nasi, betul. Nah, secara kesehatan berarti kan syaratnya nggak boleh makan rendang pakai nasi. Oh gitu. Jadi kan berarti rendangnya sehat kan? Iya, makan boleh tapi nggak boleh pakai nasi. Kikil Pak, kikil. Kikil boleh tapi nggak pakai nasi kan berarti kan? Oh gitu. Iya, karena dia kan sama santan kan itu kan bagus juga. Itu saya menjadi sangat optimistis dengan ini. Ya itu makanya karena kan kita dengan menjadi problem di kita itu kita bukan harus kontrol kalori, yang kita kontrol itu adalah secara hormonal. Salah satu yang mesti kita kontrol itu adalah insulin. Jadi karena insulin itu adalah si Grab dan Gojek yang akan destinasinya dia akan membawa kita kemana? Ke sel lemak. Ujungnya dia pasti ke sana. Nah, makanya seiring dengan dia mau bawa kita ke lemak, ya udah kita bikin sabotase di sini semua. Makanya salah satu yang saya bilang waktu kemarin, minum cuka apel atau perasan jeruk sebelum kita makan karbo. Ini contoh yang paling gampang gini aja deh. Bakso nih kita langsung aja case nih, langsung masuk case. Ini ada bakso, kita udah masukin ke dalam mulut kita. Nah, berarti kan kita udah feeling guilty kan, bakso udah masuk nih, gimana nih caranya? Ya udah, abis itu 30 menitnya berarti udah langsung olahraga aja. Kalau otot dikencangkan, otot paling banyak di kaki kita, makanya kenapa kakinya mesti gerak? Apakah jalan, apakah naik sepeda, apakah naik tangga, apakah latihan kaki? Itu pasti akan bantu untuk akhirnya si otot kita yang ketika dilatih, akhirnya otot kita bisa nelpon ke pankreas untuk bilang, pankreas kamu gak usah kirim insulin, saya akan menarik 80% daripada gula yang berada di pembuluh darah kamu, saya tarik. Untuk jadi... Makanya otot menjadi busanya gula. Itu kalau kita ngomongin baksonya udah masuk ke dalam mulut. Kalau baksonya belum masuk ke dalam mulut, kita bilang, bang boleh minta gak air hangat? Ada peresan lemon gak? Ada peresan lemon, peres aja lemonnya, minum air hangat, kasih lemon, habis itu kita minum. Begitu kelar minum baru kita makan tuh baksonya. Lonjakan gula darahnya lebih lambat. Oh gitu? Daripada kita belum minum si lemonnya itu. Saya atau jadi cuka apel misalnya kayak gitu. Cuka apel. Nah, lalu ketiga pas lagi makan bakso, gimana caranya saya biar memperlambat itu? Minta daun seledrinya banyakin. Sama sayur yang itu. Sayur apa? Sayur-sayur yang ada itu. Sosin. Iya, itunya banyakin apa? Jadi pas makan baksonya bareng sama sayurnya. Jadi makin seratnya makin lambat lagi deh kan. Oh gitu. Jadi dicampur gitu. Kalau seandainya makan Sunda, pas makan jangan langsung makan nasi putihnya dulu, baru makan ayamnya, baru makan sayurnya. Dibalik, makanya kenapa kita dikasihnya si lalapannya dulu, habis itu makan ayamnya, biar dia ditelan-telan. Itu sebenarnya food order, urutan makanan. Ketika si karbo ditaruh di urutan ke belakang, lonjakan gula darah kita jadi nggak terlalu tinggi. Nah, pertanyaannya orang adalah, emang hubungannya apa sih Mas Ade kenapa ngomongin lonjakan gula darah terus? Jawabannya adalah karena ketika lonjakan gula darah kita naik, pasti insulin hadir. Begitu insulin hadir, dia hadir untuk harus menurunkan gula darah. Karena gula darah yang terlalu tinggi itu namanya hyperglikemia, itu bahaya. Makanya badan kita punya kecerdasan sendiri, mekanisme defensif. Harus turunin. Nah, yang nurunin itu pertanyaannya kan, ya kalau lu udah turunin terus lu bawa kemana? Ya gue bawa ke lemak sama dia gitu. Nah, tapi sebelum bawa ke lemak, ternyata orang ini senang latihan beban. Makanya kenapa di situ ada gudang gula. Makanya kenapa sebelum dia bawa ke lemak, pasti itu si Grab Gojek yang jalan, dia pasti mampir dulu pasti ke si otot. Saya boleh taruh di sini gak? Wah sorry banget ini masih gak pernah latihan beban, ototnya terbatas. Lo langsung aja ke toko sebelah di sana. Akhirnya semuanya ke lemak. Tapi ketika dia rajin latihan beban, makanya kenapa orang kaya punya toleransi untuk bisa shopping lebih banyak. Orang yang rajin olahraga, terutama latihan beban, punya toleransi terhadap gula, terhadap karbo, jadi lebih banyak.
Jadi jangan mikir soal itu cerdas justru ya, itu cara cerdas itu. Jadi kalau ngelatih otot tuh cara cerdas agar kita memiliki toleransi yang lebih. Katakanlah kita mau makan ya yang tadi itu kan menakutkan sekali kalau untuk jadi sehat nggak boleh makan bakso, nggak boleh makan apa. Tapi justru kalau kita banyak olahraga itu akan membuat toleransi tubuh kita terhadap makanan-makanan itu lebih besar. Iya betul. Ya, cerdas itu. Ya sekarang kebanyakan orang kepengen punya pemasukan yang lebih banyak karena dia berharap dia bisa punya toleransi yang besar terhadap kenaikan harga barang gitu loh. Oh iya Karena yang disalahinnya kan kenaikan harga barangnya gitu, yang disalahinnya gula penjahat, gula ini gitu ya. Jawabannya ya benar karena kamu nggak punya toleransi terhadap dia. Tapi kalau kamu tiap hari latihan, kamu olahraga, apalagi kalau ternyata puasa juga, apalagi kalau ternyata dia juga ngatur pola makannya juga, kontrol karbo, prioritas protein, selektif terhadap lemak, seratnya juga cukup, minumnya juga cukup, istirahatnya juga cukup, itu makin toleransinya makin tinggi lagi. Jadi makanya yang saya mau luruskan di sini adalah kenapa kita jadi menyalahkan kuliner Nusantara gitu. Iya ya. Jadi seolah-olah akhirnya kita akan bilang bahwa ya nggak usah, udah kalau kita mau wisata udah wisata, mau liburan aja, udah lupain dulu kesehatan. Saya bilang kesehatan kesehatan dan kulineri itu bisa bersamaan. Kenapa kita rugi gitu kan sayang kan gitu. Kalau enak itu berarti nggak sehat, kalau sehat itu berarti nggak enak. Itu kan pikiran gitu kan. Ya kan pemikiran kita gitu, sehingga jadi akhirnya kita all or nothing mentality. Padahal all or nothing mentality adalah sesuatu yang menurut saya salah. Saya merasa nyaman sekarang, Pak. Saya berpikir, saya mengiranya, jadi di antara sekian banyak jajanan yang biasa saya makan, ada satu jajanan yang nggak bikin saya merasa bersalah. Lotek sama rujak tumbuk, rujak bebek gitu. Orang Sunda mah. Iya. Bagaimana menurut Pak De? Bener gak? Bagus itu. Itu bagus ya? Bagus. Kalau itu bagus. Makanan pedas tuh bagus? Bagus. Kalau saya suka pedas, bagus gitu. Pedas itu banyak efeknya gitu, banyak kebermanfaatannya, terutama dari cabai itu nanti ada kandungannya ya, yang relate sama bakar lemak. Alhamdulillah, mungkin itu penyebab saya sehat ya. Saya penyuka sambal Pak, jadi kalau saya makan bakso tuh sambal dibasoin Pak, bukan bakso disambelin. Sebenarnya boleh juga sih kayak gitu, kayak tahu sama cabai rawit kan. Oh iya. Atau tempe sama cabai rawit itu udah bagus banget tuh kayak gitu. Oh gitu. Itu walaupun digoreng. Bukan digoreng sih, kalaupun digoreng nih ceritanya nih, secara ngomongin fat burning terjadi dia, karena kan kita high fat, low carbs, betul. Tapi memang balik lagi, makanya kenapa ada orang bilang namanya dirty keto, ada namanya clean keto, itu lebih kepada kayak satu area kita kuasain, tapi area lain juga harus dipahami. Makanya kenapa dalam diet itu ada namanya satu pendekatan sumber, jenis, dan penyajian. Itu namanya dietary management atau dietary restriction orang bilang. Yang kedua yang disebut dengan namanya time management. Nah itu artinya frekuensi, kapan kita makan, kapan jendela kita makan, berapa kali kita makan. Nah itu ada foldernya sendiri. Dan yang ketiga itu yang disebut namanya kalori management gitu. Nah itu lebih kepada ngomonginnya jumlah. Nah tapi jumlah itu sebenarnya itu semuanya tergantung dari mana? Tergantung daripada sumber dan penyajian. Gitu. Karena kalau badan kita salah milih sumber dan penyajian, meskipun jumlahnya sedikit, tapi nanti kita jadi kepengen makan lagi. Tapi ada yang jumlahnya banyak, tapi ketika kita makan ternyata malah kita jadi kenyang dan kita nggak kepengen makan lagi gitu. Keinginan pengen makan lagi itulah yang menurut saya yang harus kita hindari. Ketika gula darah kita turun, makanya kenapa kita lemes, kita moody, kita lapar, dan kita ngantuk. Lagi diturunin. Iya, karena kan gula darahnya turun. Makanya kan kayak contohnya misalnya saya tanya, Mas kalau habis makan siang kan, habis makan sama teman kenyang kan, saya tanya pasti ngantuk gak? Ngantuk. Iya. Lemes gak? Pasti lemes. Makanya kenapa ngantuk dan lemes di siang hari setelah kita makan karbo yang banyak, itu karena terjadi yang namanya kalau insulin naik, itu namanya insulin spike, pasti akan dilanjutkan dengan yang namanya sugar crash.
Turun dia ke bawah. Nah, penurunan yang curam gara-gara naiknya terlalu tinggi dibandingkan baseline gula darah kita yang 90-100 mg per desiliter darah, begitu dia turunin itu, nah penurunan itulah yang makanya kenapa akhirnya orang salah mengidentifikasikan diri dia sebagai saya adalah Mas Ade orang yang tidak mengenal rasa kenyang. Saya ada orang yang cepat lapar. Saya kalau nggak ada nasi, kalau nggak ada kerupuk nggak bisa mikir ini apa. Semua dia omongin itu, padahal itu bukan dia. Itu mekanisme tubuhnya itu yang mekanisme tubuhnya, bukan sifatnya dia. Nah, siapapun juga yang baru habis makan donat, nggak peduli dia orangnya baik hati, tidak sombong dan tidak congkak atau apa. Tapi saya izin sekali lagi ya, ini teman-teman jangan salah, ada nanti teman-teman Baraya ya panggilnya ya, Baraya yang punya usaha donat, jadi waduh ini Mas Ade ini kacau dari tadi kok kenapa contohnya saya terus gitu ya. Maksudnya bukan itu ya, tapi asal tahu saya seneng donat, saya seneng juga donat. Ya cuma poin saya cuma bilang adalah itu kebetulan aja. Dari makanan yang kalau gulanya tinggi, tepungnya tinggi, ya biasanya itu yang disebut namanya high palatable food, itu adalah makanan-makanan yang enak, yang kita pasti makannya banyak. Itu adalah kombinasi antara karbo olahan ketemu sama lemak olahan ketemu sama garam dan gula. Itu udah nyambung itu semua. Jadi kayak tepung ketemu gula dan garam ketemu sama minyak. Nah, itu digabung jadi satu, itu pasti jadi makanan enak. Gitu. Salah nggak salah, kita ngomongin soal fun nggak salah. Cuman tuh segitiga busuk gitu lah ya. Ya nggak busuk sih, cuma bilang bahwa itu triad daripada makanan-makanan yang menyebabkan kita jadi kepengen makan lagi, maksudnya itu. Oke. Baraya, ya banyak sekali informasi yang saya dapat hari ini, dan saya yakin Baraya juga mendapatkan informasi yang cukup. Dan ini saya roller coaster ya, naik turun. Jadi sempat merasa bersalah banget, tapi ternyata saya bisa punya harapan yang lebih. Baraya, kapan-kapan kita akan berjumpa lagi dengan Pak Ade kalau Bapaknya berminat dan bersedia. Ada banyak hal pengetahuan yang ternyata ini ngobrol kita dari tadi itu bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal mindset, soal bagaimana pola hidup, kedisiplinan, dan bagaimana perspektif kita dalam melihat makanan. Jangan fitnah makanan gitu ya. Betul. Kita sebenarnya ada makanan yang belum, tapi nantilah kapan-kapan kita bahas. Baraya, saya undur diri. Terima kasih karena sudah menyimak, dan silahkan renungkan dan aplikasikan apa yang disarankan Pak Ade. Terima kasih. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.